Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Kota Ciputra pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai pada kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Dan Engkau juga yang telah menganugerahkan Roh Kudus-Mu untuk menjadi penolong kami dalam berbagai-bagai persoalan dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami senantiasa rindu untuk memuji-muji dan muliakan Engkau. Kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman, kasih, dan pengharapan kami. Bapa di surga, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Aditya pada pagi hari ini Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik worship leader, singer, para pemusik, teknisi, asap dan semuanya tanpa terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami, dan mampukan kami melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami serahkan ibadah ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua rindu untuk dekat sama Tuhan siang hari ini, amin. Kita rindu untuk bersekutu sama Tuhan. Mari pusatkan pikiran dan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Bersama katakan, sungguh indah Kau Tuhan,
wajah-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu, ku dengar jawabku. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Kau sungguh indah, Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, sungguh indah Kau. Ya, ini pernyataan hati kami Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau menara
Aku bersyukur kalau aku diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, Injil kasih karunia. Karena aku adalah anak-Mu yang Kau kasihi, itu sebabnya Roh Kuduslah yang mengilhami setiap perkataan yang keluar dari mulutku. Sehingga pribadi yang hadir di tempat ini memperoleh pewahyuan dan perubahan pola pikir mengenai kasih Kristus yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya saudara? Apa kabarnya saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Sama seperti jiwa saudara sehat-sehat dan baik-baik dalam segala sesuatu. Amin. Mungkin buat saudara yang belum kenal saya bulan Mei mungkin atau Juni saya sempat diundang ke sini. Nama saya Aditya Santosa. Saya bekerja sebagai seorang pilot di sebuah maskapai nasional di Indonesia, saudara. Dan saya memiliki satu orang istri, ada di belakang dengan dikaruniai Tuhan satu orang anak laki-laki. Amin. Hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai Injil kebenaran kasih karunia firman Tuhan, saudara. Terakhir saya datang ke sini, itu saya sempat sharing mengenai bagaimana orang yang dikasihi banyak oleh Tuhan, saudara, itu akan mengalami kelimpahan kasih dari dalam hati untuk bisa mengasihi orang lain dan mengasihi Tuhan, tidak dengan usaha sendiri, saudara. Lukas 7 ayat yang ke-47 berkata, boleh tolong dibuka slide. Lukas 7 ayat 47. Dari yang di sini aja. Lukas 7 ayat 47 firman Tuhan itu bilang, saudara, Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang tahu kalau dia diampuni secara banyak akan mengasihi banyak, saudara. Amin. Kita banyak sebagai orang percaya lupa akan satu prinsip kebenaran ini, saudara. Apa itu, Pak? Bahwa kita seringkali mau mengasihi orang lain, mau mengampuni orang lain, saudara. Mau berbuat baik, mau berbuat kebenaran di mata Tuhan dengan alasan supaya kalau saya berbuat benar, kalau saya berbuat baik, Tuhan ada di pihak saya. Kalau saya sudah terima Yesus, maka saya harus belajar berjalan dalam kebenaran, belajar mentaati apa yang firman Tuhan katakan, belajar hidup kudus, belajar memberi persepuluhan, saudara, semuanya mengenai belajar dan perbuatan kita. Tapi itu semua mengacu kepada kepercayaan diri sendiri, saudara. Saya mau kasih tahu itu adalah sebuah pemikiran yang salah besar, saudara. Loh kok Pak bisa salah? Jadi orang Kristen hidupnya harus nggak benar, bukan begitu, saudara, maksudnya. Yang Tuhan inginkan dalam Lukas 7 ayat 47 waktu itu, ada seorang perempuan berdosa, saudara. Dia masuk ke rumah seorang Farisi, di mana ada Yesus di situ. Kemudian dia bersujud di kaki Yesus, dia menyeka Yesus dengan rambutnya, dengan air matanya, dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Kemudian Yesus bilang sama orang Farisi ini, orang Farisi itu orang yang pinter teologi, artinya dia pinter firman Tuhan, saudara. Nah, waktu Yesus berkata sama orang Farisi ini, dia bilang, kamu lihat perempuan ini, dia basuh kaki saya, dia menangis di kaki saya, tapi kamu yang ngundang saya ke rumah kamu untuk makan, kamu gak lakukan itu semua. Kenapa, saudara? Karena orang Farisi itu selalu berpikir, dia karena pandai hukum Taurat, saudara. Jadi dia melakukan semua yang firman Tuhan katakan dengan sempurna. Tapi dia lupa satu hal. Dia tidak mengalami kasih Tuhan, saudara. Perempuan berdosa ini, dia terkenal berdosa, saudara. Dia tahu notabene rumah orang Farisi, kalau dia masuk, saya ini sebagai seorang perempuan yang terkenal berdosa, itu pasti akan dicibir. Dan orang Farisi ini benar mencibir dia dalam hati. Tapi Yesus bilang, perempuan ini melakukan yang sama sekali kamu tidak lakukan. Kenapa? Karena perempuan ini mengalami kasih Tuhan, mengalami pengampunan Tuhan.
Dia mendapat pewahyuan sehingga perempuan ini berbuat sesuatu yang orang lain gak bisa lakuin. Dan Tuhan Yesus gak bilang, nanti kalau kamu bertobat, ya, kamu datang dong ke rumah orang Farisi, basuh kaki saya gini. Yesus gak pernah suruh, saudara. Perempuan ini melakukan itu dari kelimpahan hati. Bukan dari sesuatu yang disuruh. Oh, harus lakukan ini, kalau ikut Yesus harus lakukan itu. Tidak, saudara. Saudara, saya mau beritahu sebuah contoh. Kalau ada dua orang pribadi, katakan saudara, mereka melakukan dua hal yang sama. Dalam hal ini saya ambil contoh menghormati orang tua, contohnya saudara. Pribadi yang A, dia menghormati orang tuanya, tapi di dalam hatinya saudara, saya sebenarnya jengkel sama orang tua saya. Saya sebenarnya gak pengen menghormati orang tua saya. Saya sakit hati sama orang tua saya. Tapi firman Tuhan bilang, saya harus menghormati orang tua saya. Supaya umur saya panjang, daripada gua mati muda, mending saya hormatin deh firman Tuhan. Tapi dari dasar ketakutan, saudara. Jadi dia rasa bersalah kalau dia ngelakuin. Akhirnya dia menghormati orang tuanya. Saya kasih contoh satu pribadi lagi, pribadi B, saudara. Dia menghormati orang tuanya, tapi dia memandang menghormati orang tuanya itu bukan sesuatu perintah. Karena setiap hari setelah dia terima Yesus, dia merenungkan, Tuhan, dia bangun pagi, terima kasih. Bahwa aku dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Karena aku dikasihi banyak, karena aku diampuni banyak oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya aku sekarang menjadi orang yang benar di hadapanmu, bukan dari perbuatanku. Tapi karena apa yang Yesus lakukan buat saya terima itu dengan iman. Sehingga saya dibenarkan di mata Bapa. Sehingga terus menerus pergi ke kantor, dia renungi itu, nyetir di mobil, dia renungi itu, pulang ke rumah mau tidur dia renungin. Sampai dapat pewahyuan bahwa saya ini anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Sehingga waktu dia lihat orang tuanya, saudara, dia mengasihi orang tuanya dari hati yang tulus. Dia bukan saja hanya bisa menghormati orang tuanya, tapi dia bisa memberi, bisa memperhatikan orang tuanya, saudara. Saudara lihat perbedaannya, dua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi sikap hatinya berbeda, saudara. Jadi saya mau saudara sama hari ini belajar. Jadi gimana Pak supaya kita bisa hidup mengasihi Tuhan, menjadi orang percaya, bisa dari kelimpahan hati, bukan paksaan. Ayo dong melayani, aduh Pak saya belum merasa layak, aduh masih banyak yang gak benar dalam hidup saya. Bukan begitu saudara. Kalau orang tahu dia betul-betul dikasih Yesus, itu akan dirubah dari dalam keluar, saudara. Percaya yang benar itu akan menuntun kepada kehidupan yang benar. Jadi mimbar ini bukan dipakai untuk kamu harus belajar hidup benar supaya Tuhan di pihak kamu. Tapi kamu percaya yang benar. Percaya apa? Percaya bahwa karya Yesus di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Saudara dan saya dibenarkan, saudara dan saya diampuni hanya karena dasar kasih-Nya yang tidak terbatas. Pak, mana firman-Nya? Saya senang saudara bertanya. Boleh tolong dibuka Lukas ke-18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Di sini Yesus melihat. Dia lihat ada orang-orang yang merasa dirinya benar. Ini saudara saya mau kasih tahu, kalau saudara berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan dengan usahamu, dan bukan dari kelimpahan hati, ini yang terjadi. Dan kepada orang yang menganggap dirinya benar, akan memandang rendah semua orang lain, saudara. Itu adalah sebuah akibat daripada percaya yang salah, saudara. Jadi di sini Yesus melihat karena ada orang-orang yang berpikir, wah dia percaya kepada dirinya sendiri. Apa akibatnya saudara kalau saudara percaya diri sendiri? Waktu saudara sudah hidup benar, saudara perpuluhan, saudara tidak melakukan perzinahan, saudara tidak mencuri, saudara nggak curang. Suatu hari ada masalah menimpa kehidupanmu, kamu akan ngomong sama Tuhan, Tuhan ini kenapa terjadi sama saya? Saya kan udah melakukan semua firman Tuhan, kok Tuhan nggak adil sama saya? Itu yang terjadi saudara, dan Tuhan tidak menginginkan itu kepada anak-anaknya, kepada saudara dan saya. Yang dia inginkan adalah transformasi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau dari luar ke dalam itu namanya modifikasi perilaku, saudara.
saudara tidak melakukan sesuatu hanya karena saudara disuruh. Bukan karena saudara nggak mau. Saudara nggak melakukan dosa karena saudara takut. Firman Tuhan bilang jangan. Tapi kalau orang yang mengalami kelimpahan kasih Tuhan, dia tidak melakukan dosa karena dia tidak mau melakukan dosa. Itu tujuan Yesus datang, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya, supaya kita mengalami perubahan dari dalam ke keluar. Kehidupan itu harus mengalir dari dalam keluar, saudara, bukan dibalik. Kemudian Yesus mengeluarkan statement, karena dia melihat ada orang yang menganggap dirinya benar. Dia katakan ayat 10, ada 2 orang. Pergi kemana saudara? Kemana saudara? Ke bait Allah. Untuk apa? Baca yang keras, untuk apa? Jadi saya mau tanya, 2 orang ini datang ke bait Allah tujuannya sama nggak? Sama. Yang dilakukan sama nggak? Sama. Tadi saya bilang ya. Jadi ada 2 orang bisa melakukan hal yang sama, tapi motivasinya berbeda. Dan melakukan hal yang sama, bahkan dengan alasan yang salah, saudara. Yesus bilang ada seorang Farisi. Farisi itu yang tadi saya bilang, identik dengan ahli hukum Taurat. Dia pinter teologi firman Tuhan, dia tahu apa yang harus dikerjakan, saudara. Dan hidupnya pasti terjaga banget. Kemudian Yesus kasih perumpamaan yang kontras, dia bilang. Dan yang lain seorang apa saudara? Seorang apa saudara? Pemungut cukai. Pemungut cukai itu identik dengan pemeras, dengan koruptor, saudara. Yang orang-orang berdosa itu image pemungut cukai. Lanjut ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Wah, kalau saudara lihat ada orang berdoa, doanya kayak gini, saudara. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Wah, kayaknya baik sekali, saudara. Kemudian dia bilang, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Dia mulai menganggap bahwa apa yang dia lakukan di mata Tuhan sudah membuat dia layak dan benar di mata Tuhan karena performance dia, saudara. Kemudian dia bilang, aku bukan perampok. Bukan perampok baik nggak, saudara? Baik nggak? Baik. Bukan orang lalim. Apa itu lalim? Ada yang tahu lalim apa? Curang, saudara. Kalau dia punya bisnis, dia nggak rampok keuntungan partnernya. Dia nggak curangi partnernya. Baik nggak? Baik. Bukan pezina. Kalau dia punya istri, dia nggak tidur sama wanita lain, dia nggak selingkuh. Baik nggak? Baik nggak? Baik. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia merasa, gue nggak seperti orang berdosa ini. Ini adalah pikiran yang orang miliki ketika dia dibenarkan karena perbuatannya. Hubungannya dengan Tuhan menjadi transaksional, saudara. Ayat 12. Belum selesai, saudara. Dia udah bilang bukan rampok, bukan curang, nggak berzina. Aku berpuasa berapa kali, saudara? 2 kali seminggu. Hebat, saudara. Kalau saudara punya teman, saudara lihat hidupnya kayak gitu, wah dia kudus banget deh, pasti saudara bilang begitu. Tapi saudara nggak tahu dalam hatinya kenapa dia lakukan itu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dengan kata lain dia mau ngomong, Tuhan, saya kan sudah memberi kepada kerajaan-Mu, maka Tuhan harus berkati saya dong. Transaksional, saudara. Dan saya mau kasih tahu, ini bukan yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Ayat 13 berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri. Saya mau kasih tahu saudara, di sini bukan berarti saudara kalau hadap Tuhan, gereja nggak boleh ngadap ke atas, harus pukul diri, bukan. Ini Tuhan Yesus yang ngomong sendiri, dia lagi berbicara mengenai sikap hati, saudara. Dia sedang berbicara tentang sikap hati orang kalau datang kepada Tuhan, saudara. Dan orang ini berkata doanya simple. Ya Allah, kasihanilah aku orang, apa saudara? Berdosa ini. Dia cuma bilang, dia sampai kepada penghujung dirinya. Tuhan, gak ada lagi yang bisa selamatin saya. Saya cuma berserah dan bergantung kepadamu. Orang Kristen banyak berpikir, ini doa buat orang yang baru mau bertobat. Saudara, saya mau kasih tahu, pertobatan itu setiap hari. Apa sih arti kata bertobat, Pak? Bertobat itu bahasa Yunaninya metanoia.
yaitu perubahan pola pikir, as simple as that. Pola pikirmu dirubah dari yang tadinya mengandalkan kekuatan pribadimu menjadi mengandalkan apa yang Yesus lakukan. As simple as that, saudara. Dan saudara, begitu saudara terima Yesus, jadi saudara berjalan setiap hari mengakui, merenungkan, ini hal praktis yang saudara bisa lakukan. Saya bangun tidur, saya katakan, terima kasih Tuhan. Kalau saya orang yang dibenarkan karena iman, kalau saya diampuni karena apa yang Yesus lakukan, saya benar di hadapan Bapa karena apa yang Yesus lakukan. Lama-kelamaan saudara, ketika hidupmu dipulihkan oleh Tuhan, saudara bisa berkata, ini semua karena Yesus, kemuliaannya untuk Tuhan. Bukan untuk saudara, tapi kalau saudara melakukan firman, karena saudara merasa firman Tuhan bilang jangan, dan akhirnya saudara takut, saudara rasa bersalah kalau saudara berdosa. Dan kalau saudara berhasil, nanti saudara akan bilang ini kan hasil usaha saya. Sehingga itu membuat kamu menjadi memandang rendah orang lain. Kamu akan berpikir bahwa kamu lebih kudus hidupnya dari orang lain, lebih benar. Saudara. Dan ini bukan yang Tuhan inginkan. Saya mau kasih tahu saudara, agama itu menggunakan dua senjata untuk agar pengikutnya gak berdosa. Saudara. Apa itu senjatanya Pak? Rasa bersalah dan rasa takut. Ditanamkan sedikit-sedikit, kalau kamu gak perpuluhan, pundi-pundimu bocor. Kalau kamu gak hormati orang tuamu, umurmu pendek. Saudara, hukum itu hanya bisa membuat saudara tidak melakukan sesuatu. Kamu bisa jangan membunuh, tapi bisakah kamu mencintai dengan hati yang tulus? Kamu bisa tidak iri hati, bisakah kamu mengampuni orang lain dari kelimpahan hatimu? Itu hanya bisa saudara dapatkan kalau saudara mendapat pewahyuan betapa Tuhan sayang sama saudara. Karena di dunia ini gak ada contoh kasih yang begitu saudara. Ada satu orang yang mau mati buat saudara, make it personal, buat ini menjadi pribadi buat saudara. Yesus rela ditelanjangi, dicaci maki, diludahi, dipermalukan. Hanya karena waktu itu yang dia pikirin itu di pikirannya adalah saudara dan saya. Yang salah kita, yang harusnya digantung di salib kita, tapi dia rela lakuin buat kita. Luar biasa gak kasih Tuhan saudara? Saya gak pernah nemuin kasih seperti itu di dunia ini. Itu sebabnya iblis suka mendistorsi gambaran kasih Tuhan. Sehingga umat Tuhan itu berpikirnya, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tidak saudara. Saudara datang ke gereja, mimbar ini harus dipakai untuk memberitakan Injil kasih karunia, kasih Yesus yang tidak terbatas. Kasih karunia Tuhan itu jangan kamu limitkan sama, kamu imbang-imbangin sama kasihmu saudara. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Hitler yang udah bunuh jutaan orang, sebelum dia mati dia sebut nama Yesus, dia selamat. Itu betapa besarnya kasih Tuhan. Dan saudara dan saya tidak akan pernah bisa menandinginya. Kalau gitu untuk apa Pak hukum Taurat diberikan? Hukum Taurat diberikan supaya orang sadar, hey, kamu ini gak mampu lakukan itu semua. Tuhan kasih waktu dari hukum Taurat diberikan kepada Musa 1500 tahun sampai dia datang saudara. Tidak ada satupun manusia yang berhasil melakukannya dengan sempurna. Kenapa? Karena standarnya Tuhan terlalu tinggi. Itu sebabnya dia bilang, udah semua udah gak bisa, oke saya turun. Watch me how I do it. Lihat saya bagaimana saya lakukan ini. Dia fulfill sampai sempurna kepada kayu salib saudara. Sehingga semua kebenaran, makanya dia bilang, saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Sehingga dia bisa melimpahkan kebenarannya kepada saudara dan saya. Dan saudara saya dia bisa benar di hadapan dia, bukan karena perbuatanmu. Alkitab bilang Galatia 5 ayat 22, buah roh saudara. Saya mau tanya, buah itu hasil dari sesuatu yang ditanam atau sesuatu yang diusahakan? Halo? Ditanam atau diusahakan saudara? Namanya buah roh itu harus lahir dari dalam saudara. Penguasaan diri, berbuat baik, kasih, panjang sabar. Itu bukan karena tadi orang habis ngambil jalur mobil saya marah. Saya berarti tidak mempraktikkan kasih. Saya salah di hadapan, saya berdosa. Terus membuat saudara di hadapan Tuhan menjadi orang berdosa lagi. Tidak seperti itu saudara. Jangan pernah menentukan posisimu di hadapan Tuhan karena apa yang saudara lakukan.
Maksudnya gimana Pak? Saya kasih contoh. Ada seorang narapidana mati, saudara. Dia sudah dihukum mati, diketok palu oleh hakim, kamu harus mati karena kamu menyelundupkan narkoba. Statusnya adalah napi menghadapi hukuman mati. Setelah dia dengar itu, hidupnya berubah. Oh, dia lakukan semua hal yang baik. Dia ibadah, dia berbagi, oh dia memberitakan kasih segala macam. Saya mau tanya, statusnya berubah nggak? Statusnya berubah nggak? Tetap narapidana? Mati. Itu yang saya maksud, jangan pernah menentukan posisimu di hadapan Tuhan hanya karena apa yang kamu lakukan hari ini. Itu artinya sama dengan saudara mengatakan, apa yang saya lakukan kesalahan saya tadi lebih besar daripada pengorbanan Yesus. Nangkap saudara? Sama halnya, kalau ada seorang saudara tahu Raja Thailand, anaknya yang sekarang, itu dia pernah pergi ke Eropa, dia seorang raja bayangin. Salah satu raja terkaya di dunia saudara yang hidup saat ini. Dia menjabat tahun 2016. Dia pergi ke Eropa sama selingkuhannya, pakai baju singlet setengah badan saudara. Itu mempermalukan kerajaan Thailand. Tapi saya mau tanya sama saudara, dia tetap raja nggak? Dia masuk mobil tetap dibukain pintunya, bodyguardnya tetap di belakang dia tetap naik private jet, dia pulang ke Thailand, orang tetap cium tangan dia. Itu yang saya maksud, jangan pernah mendefinisikan posisimu di hadapan Tuhan dengan perbuatanmu. Nah seringkali orang itu seperti ahli Farisi saudara, senang sekali, karena gini, saya contoh ya, saya kasih ibu ini depan iPhone 13, contoh aja ibu ya, iPhone 13 saya kasih. Gratis. Karena saya niat, tulus. Tapi ibu ini berkata, jangan gitu dong Pak. Saya bayar deh 2 juta aja. Paling enggak ada andil lah saya supaya enggak gratis-gratis amat gitu Pak. Kan orang Kristen suka begitu. Tuhan bilang pembenaran ini kuberikan kepadamu saudara. Ini kalau saudara nanti baca ayat yang ke-14, boleh sambil kasih lihat. Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang, dia apa saudara? Orang ini tuh pemungut cukai. Pembenarannya Tuhan kasih. Kalau udah Tuhan kasih, saudara jangan coba-coba bayar lagi. Kalau ibu ini coba bayar ke saya 2 juta saudara, itu sama dengan dia menghina saya. Karena saya udah niat, saya mau ngasih, saya udah kumpulin niat saya udah tabung uang saya mau kasih sama kamu. Tapi dia coba bayar, itu menghina saya saudara. Sama, kalau saudara sudah dibenarkan di hadapan Tuhan dan saudara coba benar hidupnya supaya Tuhan pandang saudara benar mengenai sikap hati, saudara menghina Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan aku lebih sanggup hidup benar dengan usahaku ketimbang apa yang dulu Yesus lakukan. Amin. Kemudian Tuhan bilang lagi, sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak, orang lain itu ahli Farisi. Jadi ahli Farisi tadi nggak ada gunanya saudara. Dia bilang saya puasa 2 kali seminggu, saya perpuluhan, saya nggak curang, saya nggak rampok orang, saya nggak berzina. Kata Tuhan, sorry, kamu tidak benar di hadapanku. Karena kamu masih berusaha dengan kekuatanmu. Saudara saya mau beritahu, kalau saya sekarang ini saya sharing sama saudara, adanya di era Musa, hukum Taurat, semua yang saya katakan salah, jangan didengar. Tapi saya mau beritahu, eranya Musa sudah selesai. Kapan saudara? Waktu Yesus datang ke dunia, menggenapi hukum Taurat secara lengkap. Dan saudara dan saya sekarang hidup di bawah era kasih karunia saudara. Apa itu kasih karunia? Kasih yang tidak terbatas. Jangan kamu coba-coba limit kasihnya Tuhan, terus kamu ukur pakai kasihmu saudara. Kasih Tuhan itu sulit untuk dipahami saudara. Gak masuk logika. Dan itu yang saudara dan saya perlu lakukan sebagai orang percaya setiap hari. Kenapa Pak harus dilakuin setiap hari, gak bisa sekali aja? Karena saudara, iblis itu juga pintar. Saya mau kasih tahu dia hidup udah 3.000 tahun lebih dulu dari saudara. Dia tahu nipu manusia, dia ngadalin Adam dan Hawa saudara, saya mau kasih tahu. Orang jatuh dalam dosa karena dia saudara. Jadi jangan saudara pikir dia sekarang santai-santai, tidak. Dia gak datang dalam bentuk nakutin saudara, enggak. Dia main di sini. Setiap hari, kenapa orang bisa stres, depresi, gila, khawatir, takut? Karena semua mulai dari sini. Dan dia tahu ini kelemahan manusia. Kalau orang percaya salah, saya bisa rusak hubungan dia dengan Tuhan.
Kalau saudara lihat orang Farisi tadi sebenarnya di hadapan Tuhan dia nggak punya relationship. Tapi pemungut cukai ini cuma bilang, Tuhan aku nggak sanggup. Dia mengalami kasih Tuhan. Tidak bisa pakai ini saudara. Amin. Mana Pak kalau gitu ayatnya kita dibenarkan karena iman? Saya senang saudara bertanya. Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena apa saudara? Tolong baca yang keras. Kita dibenarkan karena bukan saya yang tulis, Roh Kudus mengilhami Rasul Paulus untuk menulis ini dalam kitab Roma. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Lanjut ayatnya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan siapa? Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau saya baca ayat ini dari balik, kalau saudara mau mengalami hidup damai sejahtera. Damai sejahtera di sini bahasa Yunaninya airin. Saya sempat sharing waktu saya datang ke sini. Airin itu bahasa Ibraninya shalom yang sering kita ucapkan. Shalom itu tidak sekedar damai sejahtera, saudara. Shalom itu mencakup kesehatan, mencakup damai yang sempurna, mencakup kelimpahan, keutuhan. Jadi kalau saudara dengan kata lain mau hidupnya penuh damai, ketahuilah bahwa saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Tapi saya mau kasih tahu, nggak mudah, saudara, karena saya pernah mengalami hidup yang terbelenggu dengan berusaha benar di hadapan Tuhan dengan kekuatan saya. Saya end up dengan stres, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, saudara. Tapi begitu saya mengerti bahwa yang besar adalah kasih Dia buat saya. Bahwa saya dibenarkan bukan karena perbuatan saya. Ada satu beban yang diangkat dari hidup saya. Sehingga saya bisa hidup plong, saudara. Karena kan kita suka merasa, aduh kalau habis berdosa rasanya gak layak. Mau ngedoain orang tuh gak layak. Habis baru bikin salah. Itu yang iblis pengen, saudara. Emang rasanya munafik kalau saudara habis bikin dosa terus, nanti tolong doain sini. Aduh gue tadi habis marah-marah di jalan. Habis maki-maki orang nyerempet mobil gue. Gue sekarang suruh doain dia. Apakah saya layak? Apakah doa saya didengar Tuhan? Sudah saya mau kasih tahu, Tuhan dengar doamu. Terlepas dari perbuatanmu. Kalau gitu Pak, orang Kristen bisa hidup suka-suka. No, saudara. Kalau saudara hatinya dilimpahi dengan kasih Tuhan. Kayak ibu ini saya kasih tadi iPhone 13 gitu saya kasih. Nggak mungkin ibu ini tiba-tiba, wah apa nih iPhone 13. Terus ibu ini jadi nggak berterima kasih sama saya, kan nggak mungkin saudara. Semoga satu hari saya bisa kasih ya Bu ya. iPhone 13. Gitu saudara. Jadi waktu orang mengalami betul-betul kasih Tuhan, pemberian, oh dia akan bersyukur. Jadi dia tidak melakukan dosa bukan karena disuruh firman Tuhan bilang jangan, tapi karena dia mengalami kasih Tuhan. Amin. Bahasa Inggrisnya saya suka. Romans 5 verse 1, The Passion Translation katakan. Our faith in Jesus transfers God's righteousness to us. Jelas sekali di sini bilang iman kita kepada Yesuslah yang mentransfer kebenarannya kepada kita. Jadi iman itu kebenaran itu pemberian, saudara. Bukan perbuatan. Di sini righteousness bukan verb, bukan kata kerja, tapi noun, saudara. Bukan sesuatu yang kamu harus usahakan. Itu pemberian. He now declares us flawless in His eyes. Begitu saudara diberikan kebenarannya, saudara percaya Yesus, maka Bapa melihat saudara dan saya tidak bercacat, dideklar. Nah saya mau saudara secure dalam hal ini. Kalau saudara identitasmu secure dalam hal ini saudara, iblis mau ngapain saudara dari luar apa, gak akan mempan. Karena kamu tahu, hey tenang, Tuhan sayang saya. Sudah saya mau kasih tahu, terakhir saya datang ke sini, perusahaan tempat saya bekerja itu sedang menghadapi kebangkrutan. Saudara. Tapi hari itu saya bilang, Tuhan sayang saya. Tempat di mana saya bekerja tidak akan bangkrut. Saya bilang begitu saudara, di mimbar ini. Kenapa saya katakan itu? Karena Tuhan sayang saya. Jadi kalau saudara hadapin satu masalah, aduh logika udah mulai mumet saudara, langsung stop. Tenang,
Tuhan sayang saya, terlepas dari perbuatanku. Saudara, saya mau kasih tahu hasil sidangnya hari ini. Perusahaan tempat saya kerja nggak jadi bangkrut, saudara. Pada saat itu saya belum tahu. Tapi saya cuma tahu satu, Tuhan sayang saya. Kalau Roma 8 ayat 32 katakan, kalau dia memberikan anaknya yang terbaik, dia bangkrutkan surga demi saudara dan saya. Apalagi sih yang dia gak kasih. Tapi kan orang percaya bertanya, kalau gitu kenapa kita gak mengalami janji firman Tuhan, Pak? Ayo kita belajar sama-sama. Ada satu ayat lagi, Roma 4 ayat yang kelima. Ini saya mau mengkonfirmasi sama saudara biar saudara jelas. Punya sebuah kerangka berpikir. Sebenarnya ini gak cukup saya khotbahkan sekali, saudara. Kalau nanti minggu depan saya diundang lagi di sini, mungkin saya akan lanjutkan part 2, saudara. Di sini mengkonfirmasi, supaya saudara bisa lihat lebih jelas lagi gimana sih caranya menerima kebenaran itu. Bukan saya ngarang-ngarang. But no one earns God's righteousness. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa mendapat kebenaran Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan, dia mau kasih sama siapa. Jadi saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengusahakan itu. Caranya gimana? It can only be transferred. Hanya bisa diberikan. Tidak bisa diusahakan. Kapan? When we no longer rely on our own works. Pada saat saudara dan saya tidak berusaha dengan usaha kita sendiri. Seperti orang Farisi tadi, dia berusaha berpuasa, perpuluhan, hidup benar. Saudara. Tapi Tuhan bilang, sorry to say, kamu rendah. Tapi orang yang rendah, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, yaitu dengan bilang, Tuhan, saya sampai di penghujung diri saya. Saya berserah, saya percayakan kepada Tuhan. Disitulah saudara akan ditinggikan dia. Sehingga kalau saudara nyanyikan lagunya, worthy is the Lamb. Saudara kan gak nyanyi, worthy is the Lamb and me. Worthy is the Lamb and me. Saudara kan kemuliaannya untuk Tuhan. Biar Tuhan yang kerjain semua. Kalau saudara mau ikut-ikut ambil, ya nyanyinya jadi gitu, worthy is the Lamb and me. Karena di surga saudara gak akan nyanyi begitu nanti, saudara. Begitu saya tahu Injil kasih karunia ini, hidup saya bebas dari takut akan kematian, saudara. Saya mau kasih tahu masih banyak orang percaya yang masih hidupnya seperti diombang-ambingkan di atas laut, tidak secure. Itu yang saya alami selama 27 tahun, saudara. Kemudian firman Tuhan katakan, but believe in the one. Caranya cuman percaya in the one, Yesua Mesias. Bahasa Ibraninya katakan, Yesus yang diurapi Mesias. Percaya sama dia. Karena kalau kamu percaya sama dia, diulangi lagi. Who powerfully declares the ungodly to be righteous in his eyes. Orang yang tidak benar, the ungodly itu saudara dan saya. Orang berdosa, orang yang tidak saleh, orang yang tidak benar. Tuhan katakan, aku menyatakan engkau benar di mataku. Hanya karena kamu percaya. Saudara, seringkali hamba Tuhan itu menggunakan mimbar ini waktu dia siapkan khotbah. Kenapa saya bisa katakan ini? Karena saya korban, saudara. Dia edit Yesusnya. Oh, Yesus harus kelihatan seperti itu, terus dia kasih sama saudara. Tapi hari ini saya sampaikan sesuatu yang gak saya edit. Makanya saya tunjukkan banyak ayat sama saudara. Ini loh yang firman Tuhan ngomong. Ini Yesus yang tidak diedit. Kasihnya tidak terbatas, terlepas dari perbuatan. Saya mau tanya, kalau kayak begitu kabar baik bukan? Kabar baik bukan? Kabar baik. Pulpit ini, mimbar ini harus dipakaikan untuk memberitakan Injil kabar baik. Kemudian ditulis lagi, it is faith that transfers God's righteousness into your account. Adalah iman yang memberikan kebenarannya kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya punya rekening, currency-nya adalah kebenaran Tuhan, itu hanya bisa ditransfer pada saudara beriman. Kamu beriman kepadaku, beriman bahwa Yesus mati bagi saudara, bangkit hari ketiga karena Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati, kebenaran langsung diberikan. Rekeningmu penuh dengan kebenaran. Amin. Saudara, tadi saya bilang kita kan tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kita ada di bawah kasih karunia Tuhan. Itu eranya Musa. Ayat berikutnya, Roma 6 ayat yang ke-14. Ini bukan saya juga yang ngomong, ini Rasul Paulus. Kenapa saya buka banyak dari kitab Roma? Karena Rasul Paulus menulis kitab ini kepada jemaat di Roma, saudara, untuk memberikan pewahyuan akan kasih karunia Tuhan. Jadi perdebatan tentang kasih karunia Tuhan ini bukan terjadi baru sekarang.
udah terjadi dari zaman dulu, zaman baheula, saudara. Orang itu, jadi Rasul Paulus itu mati-matian ngajar ini, saudara. Karena orang-orang zaman dulu, apalagi orang-orang ahli Farisi begitu, orang Yahudi, mereka itu nggak terima sama pengajaran ini. Weh, masa benar di hadapan Tuhan, nggak harus berbuat benar, enak banget dong hidupnya dia. Emang enak saudara jadi orang Kristen. Saya mau kasih tahu. Tapi pada saat kamu merenungi kasih Tuhan, hidupmu akan benar dengan sendirinya. Percaya yang benar akan menuntun kepada kehidupan yang benar. Bukan berusaha hidup benar dulu, baru kehidupanmu dibenarkan. No, saudara. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tapi saudara dan saya berada di bawah apa? Kasih karunia. Ini eranya saudara dan saya. Kalau saya baca dari belakang ayatnya, kalau kamu hidupnya tidak mau lagi dikuasai oleh dosa, kalau kamu hidupmu tidak lagi mau lepas dari kecanduan, mau lepas dari kesalahan-kesalahan yang kamu buat, jangan berada di bawah hukum Taurat. Apa hukum Taurat? Berusaha benar di hadapan Tuhan dengan perbuatan. Terima saudara, tinggal terima. Amin. Nah, ini ada prinsip yang saya mau ajarkan. Ayat berikutnya, Roma 5 ayat yang ke-17. Ini prinsip firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa satu orang ini saya mau nanya? Ada yang tahu? Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa satu orang ini saudara? Ada yang tahu? Siapa namanya saudara? Adam. Jadi saya mau kasih tahu, saudara dan saya berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Kita berdosa karena Adam berdosa. Nggak adil dong Pak. Iya, nggak adil. Saudara dan saya lahir ke dunia ini sebagai orang berdosa karena Adam berdosa. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa. Akhirnya maut berkuasa karena Adam. Adam diusir dari Taman Eden, saudara. Karena dia berdosa. Akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Padahal pada saat itu dia hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Kemudian firman Tuhan ini yang saya suka. Makanya saya highlight warna kuning ini. Maka lebih benar lagi. Apa lebih benar lagi? Lebih benar lagi saudara dan saya yang telah menerima apa saudara, tolong baca yang keras, menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi tugas saudara dan saya itu setiap hari menerima. Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupanku. Kemudian sudah menerima kelimpahan kasih karunia dan menerima apa saudara? Baca yang keras, 1, 2, 3. Jadi kebenaran usaha atau anugerah saudara? Anugerah. Itu pemberian dari Tuhan saudara. Cuman agama itu suka takut kalau dia memberitakan Injil kasih karunia secara gamblang. Aduh, ntar orang hidupnya makin pada nggak benar. Rasul Paulus bilang sekali-kali tidak, saya beritakan ini untuk kamu semakin berbuat dosa. Tapi ketika kamu mengalami perjumpaan kasih Tuhan. Nah kalau saudara nggak pernah merenungi setiap hari betapa Tuhan mengasihi saya. Hidupmu hanya memikirkan segala sesuatu dengan logikamu saudara. Sampai kapanpun saudara lupa sama kasih Tuhan. Jadi cuman oke, saya terima Yesus, saya selamat, selesai. Hidupnya saya jalanin lagi dengan pikiran saya. Itu yang saya alami. Saya perpuluhan, saya kayak orang Farisi tadi. Saya perpuluhan, saya ke gereja, saya pergi persekutuan doa. Tapi nyatanya saya takut mati saudara. Saya stres, gak bisa tidur, khawatir, depresi. Sampai dokter menyatakan saya gak boleh terbang. Kamu harus istirahat dulu, pikiranmu gak benar. Jadi kalau saya berdiri hari ini di hadapan saudara, bukan karena kehebatan saya. Saya mau bilang, karena kasih Tuhan buat saya. Nah ini yang Tuhan mau. Kemuliaannya buat Yesus. Beri kemuliaan buat Yesus saudara. Amin. Ini prinsip kerangka berpikir yang saudara dan saya harus pegang. Saya dirubahkan oleh Tuhan dari dalam keluar. Pak gimana kalau kadang-kadang kita jatuh dalam dosa? Gak apa-apa. Kadang kita salah saudara. Tapi waktu saudara bersalah justru saat itu saudara bilang sama Tuhan, Tuhan tadi aku baru salah. Tapi aku bersyukur, aku tetap benar di hadapan-Mu bukan karena perbuatanku.
Itulah bedanya kepercayaan saudara dan saya dari kepercayaan yang lain. Saya mau kasih tahu, saudara cari, nggak ada kepercayaan kayak gitu. Hanya Yesus yang mau lakukan itu. Cuman karena satu dasar, yaitu kasih yang tidak terbatas. Amin. Nah, kenapa tadi saya bilang agama suka menggunakan rasa takut, rasa bersalah, saudara? Roma 8 ayat 1. Kita tuh sebenarnya udah gak lagi dihukum dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Saya mau tanya, saudara dan saya ada di dalam Yesus gak? Udah gak dihukum lagi. Jadi kalau ada orang bilang sama saudara, kamu gak lakukan firman ini, nanti kamu ditimpa penyakit sama Tuhan. Jangan percaya. Kasih lihat ayatnya. Perjanjian baru, tidak ada lagi penghukuman di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi, saudara. Jadi kalau hal buruk terjadi sama saudara, itu bukan Tuhan. Saya mau kasih tahu. Aneh banget, Tuhan udah mati-matian turun ke bumi, rela dipermalukan buat saudara dan saya, terus dia kasih saudara dan saya kesusahan. Dia mati buat itu kok. Dia rela dihukum buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya gak dihukum. Karena kita ada dalam Yesus, maka tidak ada lagi penghukuman. Camkan prinsip ini, saudara. Ini membebaskan kehidupan saya. Jadi saya ngomong kayak gini, bukan karena saya gak ngalamin. Karena saya alamin, saudara. Dan ini yang merubah kehidupan saya. Amin. Ayat berikutnya, Roma 2 ayat yang keempat. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau gitu apa yang menuntun orang kepada pertobatan, Pak? Saya mau kasih tahu, yang menuntun orang untuk bertobat itu kebaikan Tuhan. Dan itulah yang saya alami. Firman Tuhan berkata begini, padahal Allah sangat baik dan sabar kepadamu. Allah sangat baik dan sabar. Dia sudah menunggumu untuk bertobat, tetapi kamu tidak mempedulikan semua kebaikan-kebaikannya. Artinya saudara dan saya hidup sehari-hari lupa kalau Tuhan tuh sayang sama saudara tanpa syarat. Kalau kita dibenarkan bukan karena perbuatan, kita mengabaikan. Kita anggap itu sesuatu yang sepele. Saudara, kalau saudara masih menghargai kasih karunia Tuhan, itu begitu rendah, saudara gak bisa mengalami manifestasi janji firman Tuhan dalam hidupmu. Begitu besar kasihnya, saudara. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya. Maka dia mengaruniakan Yesus, dia bangkrutkan surga, saudara, buat saudara dan saya. Dia rela. Nah, firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa kebaikan hatinya yang dia tunjukkan kepadamu adalah untuk apa? Baca yang keras, saudara. 2, 3. Membimbing kamu supaya kamu bertobat. Jadi yang membimbing saudara untuk bertobat itu penghukuman atau kebaikan hati Tuhan. Ayatnya jelas, bukan saya yang tulis. Firman Kristus katakan demikian. Rasul Paulus diilhami oleh Roh Kudus. Tulis ini. Supaya saudara dan saya hari ini bisa dengar kabar baik. Saya ini ternyata bertobat bukan karena usaha saya. Saudara bertobat itu bukan saudara di kamar pukul dada, nangis-nangis, Tuhan ampuni saya. Atau saudara rasa bersalah, menyesal, bukan. Bertobat itu simply berubah pola pikir, saudara. Saudara bisa lakukan semua hal itu. Besok kamu keluar dari kamarmu, kamu lakukan hal yang sama, gak berubah. Kalau saudara mau berubah, mau pola pikirnya berubah, pandang kebaikan Tuhan. Pandang kasih Yesus, lihat dia. Terus apa efeknya kalau saudara masih berusaha benar di hadapan Tuhan dengan perbuatan? Ayat berikutnya, Galatia 5 ayat yang keempat. Bahasa Inggris lagi, saudara, biar jelas. If you want to be made right with God by fulfilling the obligations of the law. Kalau kamu mau dibenarkan di hadapan Tuhan dengan usahamu. Ini ayat jelas banget, saudara, perhatikan baik-baik. You have cut off more than your flesh. Bukan saja kamu mati, tapi you have cut yourself off from Christ. Kamu lepas dari Kristus. King James Version katakan, Christ is become of no effect unto you. Kristus tidak ada efeknya dalam kehidupanmu. Itu yang saya alami selama 27 tahun. Tidak ada efeknya Kristus dalam hidup saya. Saya perpuluhan, saya ke gereja, saya pergi persekutuan doa, saya melakukan semua kegiatan-kegiatan rohani. Tapi tidak ada efeknya Kristus dalam hidup saya. Hidup saya tetap tidak bisa damai. Nah, kalau kamu masih mau berusaha benar di hadapan Tuhan dengan perbuatanmu, Kristus lepas. Kristus nggak ada efeknya dalam hidup.
Dan firman Tuhan lanjutkan, and have fallen away from the revelation of grace. Dan kamu sudah lepas dari pewahyuan akan kasih karunia Tuhan. Bahwa kasihnya yang besar buat saudara dan saya yang memampukan kamu untuk mengasihi orang lain dari hati yang tulus. Bukan hati yang terpaksa. Saudara, kalau saudara renungkan itu mungkin hari ini saudara belum berubah. Terus renungkan saudara. Tapi jangan pernah menilai posisimu di hadapan Tuhan hanya karena kamu salah berbuat hari ini. Kamu secure di hadapan Tuhan. Dengan demikian saudara hidup gak ada rasa takut saudara. Apapun yang mau terjadi dalam kehidupanmu. Dan lama-kelamaan kamu akan merasa, aduh Tuhan baik sama saya. Tuhan selalu mengampuni saya. Setiap hari kamu ingatkan itu. Kamu mau marah sama orang mikir. Saya aja butuh juru selamat buat selamat. Siapa saya mau menghakimi orang itu? Itu dari dalam hati saudara. Bukan saudara usaha, kamu gak boleh maki-maki dia. Kenapa? Firman Tuhan bilang begitu. Selesai. Oh kalau kamu lakukan, kamu dosa. Kamu dosa, kamu rasa bersalah. Akhirnya saudara mulai bikin janji yang enggak. Saya dulu suka gitu. Udah berusaha berhasil, gagal. Mulai bikin, Tuhan aku janji, lain kali aku gak akan begini. Berikutnya saya mau kasih tahu, jatuhnya lebih parah saudara. Itu seperti lingkaran setan terus. Tahu saudara stres, khawatir, takut, depresi, sakit, imun tubuhmu turun. Itu semua start dari sana saudara. Ayat yang terakhir. Titus 2 ayat yang ke-11 sampai 12. Jadi kalau begitu apa Pak yang mengajarkan orang percaya untuk hidup benar? Kita baca sama-sama ya. Saudara lihat saya bacain. God's marvelous grace. Kasih Tuhan yang luar biasa. Bapak ini hyper grace ya? Enggak. Saya marvelous grace, saya amazing grace. Kasih Tuhan luar biasa buat saya. Itu yang saya renungkan setiap hari. Has manifested in person. Setelah menjadi manusia, firman Tuhan katakan, hukum Taurat diberikan kepada Musa. Tapi kasih karunia datang melalui Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus. Bringing salvation for everyone. Salvation di sini bukan hanya keselamatan doang artinya saudara. Bahasa aslinya soteria bahasa Yunaninya. Soteria itu mencakup kesehatan, keselamatan kekal, keselamatan di bumi, prosperity, kelimpahan saudara, kemakmuran. Dia datang untuk itu semua. Dia bilang aku datang untuk memberikan kematian, bukan. Memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah ini ayat 12 saya suka sekali. This same grace, kasih karunia yang sama inilah, teaches us how to live each day, yang akan mengajarkan saudara dan saya untuk hidup setiap hari. Gimana? As we turn our backs on ungodliness, seiring kita meninggalkan hidup yang tidak benar, and indulgent lifestyles, dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi caranya melakukan kebenaran itu bukan dengan usahamu. Tapi renungkan kasih Tuhan buat saudara setiap saat. Mudah saudara, mau makan ingat itu. Tuhan saya bisa mencerna makanan ini karena kasih-Mu. Mau nyetir ingat itu, mau tidur ingat itu. Kalau saya mau terbang ingat itu saudara. Tuhan ada sama saya gak pernah takut. Dan Tuhan mengasihi saya. Kalau saya mau doa gitu saya harus pastikan dulu kehidupan saya benar. Tidak ada cacat di hadapan Tuhan. Baru saya bisa doa begitu. Kalau enggak Tuhan mana mungkin mau di pihak saya. Betapa rendah saya menghargai kasih karunia Tuhan, saudara. Sehingga saya tidak bisa mengalami pertobatan, perubahan pola pikir tadi. Firman Tuhan katakan, and it equips us, bahkan kasih karunia ini memperlengkapi saudara dan saya, to live self-controlled, untuk hidup memiliki penguasaan diri. Bayangkan saudara, penguasaan diri itu bukan usahamu, saya harus berusaha menguasai diri, tidak. Penguasaan diri datang pada saat kamu merenungkan kasih karunia Tuhan. Ayatnya bilang begitu. Equips us to live self-control, to live upright, hidup benar, to live godly lives, hidup yang saleh. In this present age, masa sekarang. Jadi kasih karunia Tuhanlah yang menuntun saudara dan saya kepada pertobatan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Saya boleh undang worship leader. Boleh munculin satu ayat dari Alkitab sini aja, 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 ayat yang kelima. 1
Sambil saya undang worship leaders. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Nasihat ini Rasul Paulus, ayat sebelumnya saya kasih tahu aja sama saudara, dia lagi ngomongin tentang kebenaran karena iman. Ayat keempatnya lagi bilang kebenaran karena iman. Dari hati nurani dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi saudara, Tuhan itu pengen kalau kita mengasihi itu dari hati. Hati yang suci, hati yang tulus ikhlas, itu hanya bisa saudara peroleh kalau saudara merenungkan setiap hari akan kasih Tuhan. Bahwa saya dibenarkan karena iman saya kepada Yesus. Ini yang Tuhan mau, perubahan dari dalam keluar. Inside out transformation. Bukan dari luar ke dalam. Amin. Saudara tangkap ini, sebenarnya masih banyak. Kalau saya mau sharing tentang ini, saudara, panjang perjalanan kehidupan saya juga, saudara. Tapi nggak cukup waktunya. Mungkin saya lanjut part 2 minggu depan. Kalau ada yang mau datang. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya tetap disayang Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa, tutup Alkitab saudara. Bapa yang baik, kami berterima kasih. Kalau hari ini Injil kasih karunia bisa diberitakan kepada anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Bahwa Engkau mengasihi mereka. Roh Kudus, aku berdoa. Engkau yang memberikan mereka pewahyuan. Dan hanya Engkau yang bisa mengajarkan mereka dengan cara-Mu masing-masing. Sehingga mereka bisa mengerti dan klik betapa dalamnya kasih Tuhan buat mereka. Betapa mereka dibenarkan karena iman dan bukan perbuatan. Dan betapa mereka sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Aku boleh berhenti hari ini Bapa. Tapi firman yang aku tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka hidup benar karena percaya dengan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus aku berdoa dan aku mengucap syukur. Amin. Yang merasa diberkati Tuhan berikan kemuliaan yang meriah. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Aditya untuk firman yang begitu luar biasa. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau ada yang belum mendapatkan amplop persembahan, bisa melambaikan tangannya. Nanti para pengerja akan memberikan. Silakan tetap angkat tangannya dan para pengerja akan memberikan amplopnya jika ada yang belum mendapatkan. Dan bisa juga memberikan persembahan melalui barcode yang sudah tersedia. Dan kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa menyentuh kehidupan kami Tuhan. Berkati Pastor Aditya dengan keluarganya, usaha pekerjaan yang Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah semua yang kami berikan Tuhan Yesus. Menjadi berkat yang bau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kami yang siap memberi, katakan amin. Haleluya. Selamat memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Saudara bisa sekali lagi memberi lewat GoPay dan GoPay OVO dan sebagainya. Baik, ada yang baru pertama kali ibadah di GBI Rem, boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali ibadah di tempat ini ada? Oh ada, puji Tuhan ada 2. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Kalau memang belum ada gereja tetap, kami selalu mengundang untuk kembali ibadah di tempat ini. Kita sama-sama bertumbuh dan diberkati di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja. Ya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh, dia di belakang minta saya yel. Kita bangkit berdiri. Waktu saya bilang GBI Rem, saudara bilang dengan suara yang lantang, suara yang keras, Pak saya pakai masker.
Ya, tetap pakai masker ya. Kita bilang saya. Waktu saya bilang diberkati, saudara juga bilang saya. Karena kita percaya waktu kita berkata saya diberkati, memang kita semua diberkati Tuhan dengan iman. Baik, dengan suara yang lantang. GBI Rem diberkati. Kurang. GBI Rem diberkati. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama akhiri. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Dan kami juga diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu. Pastor Aditya Tuhan berkati. Kesehatannya Tuhan berkati. Keluarganya Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan berkati. Pekerjaannya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini dalam ibadah yang kedua. Kami semua diberkati Tuhan. Jeripaya kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Tuhan pakai kami lebih dan lebih lagi. Sehingga hidup kami terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Jadikan mereka jemaat yang berkemenangan, jemaat yang kuat, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang mengerti isi hati Tuhan, yang selalu memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja Tuhan di tempat ini, berkati Hotel Ciputra, berkati Mall Ciputra, berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, berkati kota kami, kota Jakarta, berkati Indonesia, berkati para pemimpin bangsa ini mulai dari Bapak Presiden, seluruh jajaran yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami percaya ketika kami melangkah ada malaikat Tuhan yang menjaga setiap langkah-langkah kami. Sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan saat ini Tuhan, kami arahkan mata hati kami. Kami mengangkat kedua belah tangan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik. Bapa yang baik selalu dan tetap memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi pujian bagi